Oke, kembali lagi bersama saya Sep Saifullah di channel saya sendiri. Kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi SKB Formasi Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai pengalaman saya mengikuti tes CPNS pada tahun 2018 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Oke, langsung saja. Pada tahun 2018 saya memperoleh nilai yang lumayan kecil, hanya dapat skor 240 karena persiapan yang minim, terus juga saya kurang menggali informasi, kurang berselancar eh, mencari informasi dan bertukar informasi dengan yang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan materi SKB pada tahun 2018 di analis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ini kebanyakan mengenai hukum pertanahan, geografi dasar, perhitungan perpetaan, peraturan mengenai tata ruang, serta proses penyusunan tata ruang. Secara spesifik, ada beberapa soal yang ada di dalam catatan saya. Pertama, marmer ini merupakan batuan yang termasuk ke dalam, terus juga patahan benua Afrika dan Amerika, lalu jenis tanah argosol, penanaman dengan cara strip cropping, rasio ketergantungan penduduk, lalu ada juga undang-undang LP2B, proses penyusunan rencana tata ruang, bagaimana saja tahapan prosesnya, lalu ada skala peta rencana tata ruang, bisa dipelajari di dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013. Lalu ada juga pengetahuan tentang rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Mana yang masuk kepada rencana struktur ruang, mana yang termasuk ke dalam rencana pola ruang harus bisa diidentifikasi dari mulai sekarang. Lalu ada juga perhitungan titik tinggi, koordinat, garis kontur, georeferencing, skala peta, dan sistem proyeksi. Kenali juga aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan citra satelit dan pengolahan data geografis seperti CORS, ArcGIS, ERMapper, PCI, dan lain-lain. Karena pada saat saya tes ditanya juga kegunaannya untuk apa dan konten yang ada di dalamnya itu apa saja. Itu ditanyakan pada saat tes. Dan juga tentang pertanahan ini sangat luas cakupannya. Ditanya tentang sebelum tanah dilelang, siapakah pejabat yang berhak mengeluarkan surat untuk pelelangan tersebut. Untuk mengukur tanah 750 hektar, kewenangan siapa? Untuk mengukur tanah 150.000 meter persegi, kewenangan siapa? Pahami hak atas tanah dan kawan-kawannya, substansinya apa saja, statusnya bagaimana bila muncul kasus-kasus tertentu, dalam hal ini bila ada sengketa ya. Dan juga surat ukur merupakan hasil dari apa kasus-kasus yang ada di dalam pertanahan, kalau bisa kuasai garis besarnya dan alurnya bagaimana saja. Dan juga dari 100 soal itu ada hal-hal yang belum familiar ya bagi saya. Jadi terutama di dalam hitungan ini ada sekitar 10-15 lah kalau nggak salah saya. Di planologi kan selama saya berkuliah, perhitungan apa sih ya paling. Kalau ini sangat-sangat teknis ya perhitungannya. Kayak tadi perhitungan titik tinggi, koordinat, garis kontur, georeferencing, sistem proyeksi. Ini kayaknya yang sering dikerjakan oleh anak-anak geodesi dan geomatika. Jadi untuk planologi kurang lebih seperti itu kisi-kisinya pada saat saya mengerjakan tes di TRBPN. Dan untuk prodi yang lain saya kurang tahu ya, karena memang di dalam
formasi analis penggunaan dan pemanfaatan tanah itu bukan hanya lulusan planologi atau perencanaan wilayah kota saja yang bisa masuk, tetapi ada kurang lebih 10 prodi yang bisa melamar ke dalam formasi tersebut. Di antaranya kalau nggak salah saya waktu itu ada sosial ekonomi pertanian, ada juga geografi, ada juga geodesi, itu bisa masuk. Tetapi untuk 2019 ketika saya pantau kembali, ada lagi tidak formasi ini analis penggunaan dan pemanfaatan tanah? Ternyata tidak ada, diganti oleh formasi analis pertanahan. Tetapi prodi yang bisa melamar ke formasi tersebut kurang lebih sama seperti ketika saya melamar ke formasi analis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi seperti itu kisi-kisi yang bisa saya sampaikan. Ini bisa kurang lebih bisa menjadi referensi lah bagi teman-teman. Padahal sebelumnya ATR BPN juga memberikan kisi-kisi tentang pelaksanaan SKB ini yang keluarnya nanti apa saja, tetapi kan itu sifatnya masih secara umum ya, masih secara umum, perlu di breakdown lagi. Dan inilah sesuai pengalaman saya, kisi-kisinya seperti ini. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton. Di video selanjutnya saya akan menyampaikan kisi-kisi saya mengenai formasi analis tata ruang di pemerintah daerah, tepatnya di pemerintah Kota Banjar. See you next time.